Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita datang di tempat ini bukan satu kebetulan. Ini yang ketaatan kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan malam hari ini saya beri judul tentang tuntas berkualitas. Kalau kita Bapak Ibu Saudara punya satu proyek ya, satu pekerjaan, tentu yang kita harapkan pekerjaan itu akan selesai, akan tuntas, dan tidak hanya selesai. Misalnya kita sedang membangun, kita ingin bangunan itu selesai. Tidak, kita ingin bangunan yang kita kerjakan itu tuntas dan berkualitas. Kita akan baca ayat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat. Ya. Saya rindu kita semua membaca ayat ini bersama-sama. Kita mau diberkati Tuhan bersama-sama melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 mulai. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang percaya katakan? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita dengar ayat ini di ibadah penghiburan, pemakaman gitu ya. Seringkali ayat ini disampaikan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan dikatakan aku telah memelihara iman. Ini dikatakan, kalau saya nyantol di sini, kalau Om Frank bilang finishing well, sebuah akhir yang baik, dikatakan mengakhiri pertandingan yang baik, finish ya. Tapi apakah finish itu well? Apakah tuntas itu berkualitas? Nah, untuk dapat mencapai hidup yang tuntas dan berkualitas, kita akan baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Boleh ditayangkan 1 Korintus 3 ayat yang ke-10? Ya. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 3 ayat 10 mulai. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Perhatikan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus. Malam ini yang menjadi kunci bagaimana perjalanan kekristenan kita bisa finishing well, bisa tuntas dan berkualitas. Ayat ini berkata, biarlah tiap orang memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Mari kita lihat, karena ini banyak ayat ya. Mari kita lihat bagaimana kita harus membangun. Ada beberapa tipe cara orang membangun. Yang pertama, tuntas tapi tidak berkualitas. Ini tipe yang pertama. Tuntas tapi tidak berkualitas. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 12, 13 dan 15 ya. Tuntas
tapi tidak berkualitas. Kalau orang Jawa itu bilang kordi, bangunnya kordi, syukur dadi. Atau asal-asal aja. Ya kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 12 ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 15, lompat ke ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini tipe yang pertama. Pekerjaannya tuntas tapi tidak berkualitas, ya. Dikatakan ayat yang ke-13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, ya, sebab ia akan nampak dengan sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Jika pekerjaannya, ayat yang ke-15 penekannya ya, jika pekerjaannya itu jika pekerjaannya terbakar, ia akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Gak dapat apa-apa. Ayat ini ditulis ia akan menderita kerugian. Mengapa? Karena pekerjaannya tuntas, selesai, tapi tidak berkualitas. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, tidak tuntas tapi berkualitas. Kita pernah jalan-jalan kemana ya, ke satu perumahan yang besar, atau kita lihat satu bangunan kokoh ini, tapi mangkrak. Tahu ya, bahasa Jermannya mangkrak ya. Gak selesai. Eman rek, seringkali kita lihat dan bilang, eman, bangunan ini kokoh, kuat, tapi mangkrak. Karena apa? Tidak selesai. Tidak tuntas tapi berkualitas. Matius 19 ayat 20 dan 22 sampai 22. Matius 19. Mari kita baca. Matius 19. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita tahu cerita siapa ini? Ya, dari sekolah minggu seringkali kita dengar kisah ini. Orang kaya. Orang ini hidupnya berkualitas. Perhatikan di ayat yang ke-16. Matius 19 ayat yang ke-16. Mohon maaf karena saya kacamata saya ketinggalan. Matius 19 ayat yang ke-16. Perhatikan. Ada seorang datang kepada siapa? Kepada Yesus dan berkata, Guru, apa? Perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari perkataan ini kita tahu seorang pemuda ini hidupnya berkualitas. Lihat, lanjut ayat ini berkata apa? Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu
sesuatu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Hidupnya berkualitas. Dia melakukan, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu. Hidupnya berkualitas, tapi sayang, tidak tuntas. Tidak tuntasnya ada di mana? Lanjut ayat ini. 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jual. Lompat ke ayat 22, dikatakan ketika orang itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Katakan, sebab banyak hartanya. Sayang, hidupnya berkualitas tapi tidak diselesaikan dengan tuntas. Tipe yang kedua, tidak tuntas tapi berkualitas, seperti orang muda. Bagaimana dengan kita? Apa yang membuat kita kadangkala seperti pemuda ini? Aduh, sedih. Lalu dia tinggalkan Tuhan. Hidup kita yang Tuhan mau adalah hidup yang tuntas dan berkualitas. Amin. Ini baru tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, ada tipe tidak tuntas dan tidak berkualitas. Kalau orang sana, orang Cina bilang bojai. Enggak salah lo ya, saya enggak bisa ngomong Mandarin. Gak tuntas, gak berkualitas. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Kembali ke firman Matius 7, Injil Matius pasal 7 ayat 26 dan 27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 26 dan 27. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Wah, gak dengar. Sama dengan orang yang bodoh. Dikatakan yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tidak tuntas dan tidak berkualitas. Itu artinya orang yang bodoh. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang bodoh. Ada ayat lain dikatakan, jangan kamu bodoh, mengerti kehendak Tuhan. Tapi kalau dalam kehidupan kita tidak mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dikatakan. Datang hujan, datang angin, ambruk. Tidak tuntas dan tidak berkualitas. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran pengiringan kita, introspeksi diri masing-masing. Saya tidak sedang menghakimi, saya sedang tidak mengajar, meminteri, tidak.
saya juga sedang belajar. Bagaimana kerohanian saya, kekristenan saya. Apakah saya masuk ke dalam tipe yang pertama, tuntas tapi tidak berkualitas. Atau tidak tuntas tapi berkualitas. Mari kita merenung bersama-sama. Kekristenan yang bagaimanakah yang sedang saya jalani? Atau seperti orang bodoh? Padahal Tuhan bilang jangan bodoh. Tidak tuntas, tidak berkualitas. Gak dapat apa-apa. Rugi kita mengiring Tuhan kalau kita jadi orang bodoh. Di akhir zaman ini kita dituntut Tuhan untuk menjadi Kristen-Kristen yang cerdik, yang pandai. Karena menghadapi tantangan di akhir zaman ini tidak semakin mudah, semakin berat. Kalau kita tidak isi otak kita, pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan gampang digoyahkan. Kita akan gak stabil dalam pengiringan kita. Karena apa? Tekanan dari luar itu sangat berat. Godaan, cobaan, pengaruh. Apa yang membuat kita bisa menjadi tuntas dan berkualitas? Ayat tadi mengatakan, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Di akhir zaman ini kita tidak mengutamakan, memfokuskan kepada satu kuantitas. Tapi mari kita semakin mempelajari kehidupan pribadi kita menjadi hidup yang berkualitas. Amin. Hidup yang berkualitas. Tidak bodoh. Tantangan semakin berat, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan bodoh. Rumah itu akan ambruk. Jangan biarkan rumah-rumah rohanimu menjadi ambruk. Karena tekanan hidup, karena cobaan, karena sakit penyakit. Mari kita belajar dari firman. Belajar dari firman. Dan melakukannya. Ini yang Tuhan mau. Sudah tidak zamannya lagi kita hanya Kristen-Kristen teori, Kristen KTP. Tidak, tuntutan Tuhan kita menjadi Kristen yang bisa menyelesaikan satu proyeknya Tuhan dengan tuntas dan berkualitas. Amin. Saudara yang dikasihi, ada tipe yang terakhir, tipe yang keempat, tuntas dan berkualitas. 1 Korintus 3 ayat yang ke-14. 1 Korintus 3 ayat yang ke-14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu apa? Tahan uji, ia akan mendapat upah. Bagaimana kita bisa tahan uji kalau kita tidak jadi Kristen bodoh? Amin. Bagaimana kita bisa tahan uji kalau satu proyek yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan tuntas dan berkualitas. Amin. Kita lihat Ayub. Ayub, seorang pribadi yang tahan uji. Kita tidak bisa pelajari kitab Ayub itu hanya dari pasal yang ke-42. Waktu Ayub dipulihkan. Tapi bagaimana Ayub mengalami proses untuk menjadi tuntas dan berkualitas. Bagaimana Ayub dipulihkan bisa menjadi finishing well dalam kehidupannya. Ada proses. Setiap kita ada proses dalam kehidupan. Proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya belum tentu sama dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Intinya, bagaimana respon kita, bagaimana kita mengerjakan proyeknya Tuhan dalam setiap hidup kita.
Kan Tuhan katakan, pergi kerjakan keselamatanmu. Kerjakan. Bagaimana cara kita bekerja? Apakah tuntas tapi tidak berkualitas? Atau tidak tuntas tapi berkualitas? Atau tidak tuntas dan tidak berkualitas? Atau seperti Ayub, tuntas dan berkualitas. Ya, di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, ayat ini ayat emas, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuntas berkualitas. Cirinya tuntas berkualitas, tahan uji. Bagaimana kita bisa menilai apakah kita tahan uji atau tidak? Bisa dilihat tipe yang bagaimana kita mengerjakan kekristenan kita. Apakah pengiringan kita tuntas dan berkualitas? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak doa. Tuhan tidak pernah menolak kehadiran kita. Bahkan Dia membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jikalau malam hari ini dalam mengalami prosesnya Tuhan, kita mengalami kelemahan, kita mengalami kesulitan, jangan datang ke tempat lain. Jangan jadi Kristen yang bodoh. Kembali kepada firman. Kembali kepada firman. Sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik itu. Mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman. Iman yang tidak tergoncangkan. Iman yang tahan uji dalam menghadapi proses kehidupan. Mana caranya? Kembali kepada firman. Kembali kepada firman. Tuhan tidak anti kekayaan. Tapi alangkah senangnya kalau umatnya kaya akan firman. Amin. Karena inilah kekuatan kita. Kalau kita kaya akan firman, kita akan menjadi orang yang tahan uji menghadapi tantangan. Ada Tuhan bersama kita. Ada Yesus yang selalu menyertai kita. Sekalipun bumi bergoncang, kita mau tetap di dalam kebenaran firman. Supaya kekristenan kita tidak roboh, terbawa oleh arus kehidupan. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 4, ayat yang ke-8. 2 Timotius 4, ayat yang ke-8. Saya rindu kita semua membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, dengan yakin bahwa kita akan menjadi finishing well. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang mengerjakan proyeknya Tuhan dengan tuntas dan berkualitas. Amin. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Yang percaya katakan. Sekali lagi saya tekankan. Sekarang. Kalau kita sudah mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir, dan tetap memelihara iman, dikatakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kerinduan setiap kita menerima mahkota kebenaran. Biar itu menjadi kenyataan. Tidak nanti, tidak hanya sebuah janji, tapi menjadi satu kenyataan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Karena apa? Karena kita tuntas dan berkualitas dalam mengerjakan
proyeknya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab kita. Jangan pernah tutup hatimu. Izinkan Roh Kudus. Tuhan, aku perlu dikerjakan. Aku perlu diperbarui. Aku perlu dipulihkan. Bukan dengan kekuatanku. Tapi sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama.